territorio por edificaciones o instalaciones humanas implican un... Ayo semangat berbagi, dukung channel Toto Belajar Fisika. Jangan lupa subscribe and like, share, and comment. Terima kasih. Bimo mana Bimo? Hadir, Pak. Oh ya Bimo. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 11 MIPA 5. Pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke, insya Allah hari ini kita belajar bab suhu dan kalor. Cuman ini dibagi dengan beberapa kelas. Kemarin IPA 3 mendapatkan suhu, IPA 6 mendapatkan pemuaian, maka 11 MIPA 5 ini mendapat yang namanya kalor. Nanti IPA 2 mendapatkan asas black, IPA 4 terakhir mendapatkan perpindahan kalor. Ada yang tahu nggak kalor itu apa? Panas. Kalor panas, oke. Ada yang lain? Bapak nggak bilang salah. Suhu Pak. Kenapa? Suhu. Oke. Ada yang lain? Kalor. Energi panas bukan, Pak? Oke, energi panas. Jadi kalau kita bicara kalor, kalor itu adalah salah satu dari salah banyak. Jadi cuma salah satu dia. Kalau itu salah satu bentuk energi ya yang berupa panas. Jadi kalor itu boleh kita nyatakan salah satu bentuk energi berupa panas. Nah, di mana dia ini bisa berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Dari suhu tinggi ke suhu rendah. Misalkan sekarang kalau kita punya benda jatuh, itu kalau jatuh dari mana ke mana? Atas ke bawah, Pak. Nah, dari atas ke bawah, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi hati-hati yang sudah tinggi ya siap-siap untuk jatuh ya gitu kan. Nah, ini berarti ini secara alamiah ya, alamiah dari tinggi ke rendah. Ya kan ya, di sini kalor mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah, itu sudah alamiahnya. Nah, nanti kalau kita bicara bab termodinamika ternyata ini bisa kita balik. Dari rendah ke tinggi ternyata bisa, tapi memerlukan suatu usaha. Nah, nanti untuk kalor ini kita punya kalor. Tadi kan kita punya kalor itu salah satu bentuk energi. Simbolnya Ki. Nah, kalor itu salah satu bentuk energi berupa panas, simpelnya gitu ya. Salah satu bentuk energi berupa panas. Berupa panas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita punya benda atau kita bicara zat. Kemarin zat itu ada berapa bentuk? Yang umum aja, yang umum. Tiga, Ada 3, Pak. Pak. 3, Pak. 3 ya. Ada zat padat, zat cair, sama zat gas. Zat gas. Oke. Nah, sekarang bagaimana ketika suatu zat, suatu materi, suatu benda, ini kita berikan kalor. Apa yang terjadi? Nah, ini ternyata ketika zat kita berikan kalor, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ini bisa terjadi pemuaian. Ini sudah kita pelajarin kemarin sama IPA 6. Kemudian yang kedua, suhunya naik. Suhunya naik. Jadi ketika benda dikasih kalor, maka suhunya naik, ya kan ya.
Nah, kalau dia suhunya naik, maka kita punya kalor yang kita bentuk, yang kita berikan berupa jadinya rumusnya macet M C kali delta T. Ya, di mana Q ini adalah kalornya, M ini massa, C ini kalor jenis. Nah, ini massa. Nah, ini kalor jenis. Nah, kalor jenis ini kalor ini kan salah satu bentuk energi. Jadi dia satuannya bisa joule atau bisa juga kalori. Jadi bisa joule, bisa kalori. Nah, delta T ini selisih suhu akhir dikurang suhu awal atau yang tingginya dikurang yang rendahnya. Nah, kalor jenis, kalau Q ini tadi kan kalor ya, dia bisa satuannya bisa joule, bisa kalori. Nah, kalor jenis ini satuannya bisa kalori per gram derajat Celcius. Nah, tolong perhatikan, kalau sini dia gram, maka masanya juga harus dalam gram. Tapi kalau di sininya kilogram, maka masanya juga harus dalam kilogram. Jadi massa ini kita dalam gram atau kilogram, kita lihat dari kalor jenisnya. Satuannya dia gram atau kilogram. Nah, kita punya, nanti kan ada kalori. Satu kalori, ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak? Satu kalori berapa joule? Ada yang ingat satu kalori berapa joule? SMP nih, kalau nggak salah kelas 2 atau kelas 3. Satu kalori berapa joule? 4,2 Pak. 4,2. Pinter. 4,2 joule. Jadi kalau kita main konversi, nanti ingat satu kalori 4,2 joule. Kemudian kalau 1 joule berapa kalori? Berarti tinggal 1 dibagi 4. 0,24 Pak. Oke, pinter Bimo. 0,24 kalori. Jadi nanti lihat aja ya, kalau dia minta joule, kita rubah, minta kalori kita rubah. Ini yang kedua kemungkinan. Yang ketiga, ketika benda kita beri kalor, ini kan suhunya naik pakai rumusnya macet MC delta T. C ini kalor jenis ya kan ya. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah suhunya tetap. Ternyata saya beri kalor, suhunya tetap. Nah, ketika benda suhunya tetap, padahal kita berikan kalor, maka pada benda tersebut, pada zat tersebut terjadi yang namanya perubahan wujud. Perubahan wujud. Nah, ketika dia melakukan perubahan wujud, maka kalornya kita namakan kalor laten. Di mana rumusnya kalor latennya adalah Q sama dengan massanya dikali kalor laten. Nah, ini kalor latennya. Oke, nanti Bapak bahas di slide berikutnya untuk yang suhunya tetap. Nah, di sini kita punya ada yang namanya kalor jenis. Jadi kalor jenis ini yang C ini seperti identitas suatu zat, suatu benda, ya kan ya. Di mana kalor jenis ini bisa dinyatakan sebagai kalor yang diperlukan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, nanti ada lagi yang namanya kapasitas kalor ya. Sebenarnya kalau kapasitas kalor ya, ini dapatkan dari ini nih. Masanya kali kalor jenis itu namanya kapasitas kalor. C-nya agak C gede. Seperti itu. Nah, ini tadi kita sudah bicara kalor. Kemudian ada kemungkinan pemuaian, suhunya naik pakai macet, suhunya tetap pakai M kali L. Nah, ini tadi yang Bapak bilang kalor laten ini. Nah, ini M kali L. Nah, kalau kita punya zat, kan kita bilang ada 3, ada gas, ya,
ada padat, ada cair. Nah, pertanyaan Bapak adalah ketika dari padat ke cair, ini namanya perubahannya apa? Mencair. 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 Cair, Pak. Boleh mencair atau juga melebur. Seperti itu. Kemudian kalau dari kebalikannya, dari cair ke padat, namanya apa? Membeku. Membeku. Nah, sekarang kalau dari gas ke cair namanya apa? Mengembun, Pak. Mengembun ya. Kalau dari cair ke gas, Menguap. Menguap. kalau dari padat ke gas, Menyublim. Nyublim. Ya. Nyublim, Pak. kalau gas ke padat, mengkristal. Mengkristal benar, Pak. Iya, mengkristal. Nah, maksudnya kalau laten ini seperti tadi. Kalau dari padat ke cair kita sebut namanya kalor lebur. Dari cair ke padat kita sebut kalor beku dan seterusnya. Jadi ini terjadilah perubahan wujud. Jadi kalor laten tadi ketika benda kita beri kalor, suhunya tetap, maka dia berubah wujud. Inilah nama-nama perubahan wujudnya. Yo iman. Nah, sekarang kalau misalkan ini Bapak ambil, ini ada kurva. Ini ada kurva, ya. Kurva di sini adalah kurva pelajaran SMP. air. Ini air ya, fase air. Lihat, untuk air dia mendidih pada suhu berapa? 100 Oke, derajat. di sini dia mendidih. Berarti ini titik didihnya. 100, Pak. Kalau dia membeku pada suhu berapa? 0 derajat. 0 derajat. Jadi ini titik 0 derajat Celcius. sip. Ini untuk air ya. Jadi untuk air dia titik bukunya 0, titik didihnya 100. Jadi ketika ada air yang suhunya misalkan Bapak ambil misalkan 50 derajat. Kita kasih kalor, maka apa yang terjadi? Ada air suhunya 50 derajat, kita kasih kalor, maka yang terjadi. Jadi kan ada 3 ya, tapi kita bicara yang suhunya naik sama suhunya tetap. Ketika ada air 50 derajat, kita beri kalor, maka apa yang terjadi? Panas. Naik suhunya. Suhunya naik. Naik, Pak. Naiknya apakah naik Suhunya terus? naik. Ternyata tidak, dia naik sampai suhu berapa? 100 derajat Celcius. Kalau kalor yang diberikan masih ada, Celcius. maka dia akan melakukan perubahan wujud. Perubahan wujud ke gas. Perubahan wujud. Nah, kalau masih ada lagi, baru dia naik lagi suhunya. Seperti itu. Berarti kalau misalkan kita punya es batu suhunya -10. Ada es batu suhunya -10 derajat Celcius. Diberikan kalor. Berarti apa yang terjadi? Kemungkinan pertama apa? Suhunya mencair ke turun. suhu Naik. derajat. Nah, yang pertama Air. suhunya naik dulu. Naik sampai Suhunya mana? 0. Sampai 0 derajat 0. Celcius. Jadi tolong perhatikan ini 100 derajatnya masih air. Ini 100 derajatnya sudah uap. Ini sama. Yang B ini 0 derajat tapi wujudnya es. Kalau sini 0 derajatnya wujudnya sudah jadi air. Wujud air. Jadi ketika es batu -10 kita beri kalor, pertama dia lakukan suhunya naik sampai berapa? Sampai 0 derajat es.
Kemudian yang kedua apa nih? Kemungkinan kedua setelah suhunya naik 0 derajat. Berubah wujud. Berubah wujud. Pintar, berubah wujud. Kalau masih ada kalornya, maka Suhunya naik. oke, suhunya naik. Nah, yang terakhir ini suhunya naik ini dia wujudnya adalah air. Air, Pak. Kalau ini wujudnya es. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung masuk ke latihan soalnya untuk kalor. Ya, ini kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Oke, kita perhatikan di sini. Jika kalor jenis S, kalor jenis simbolnya C kecil, S kasih nama CS. Ini nilainya 0,55 kalori. Ini aturan per gram ya, per gram derajat Celcius. Maka untuk menekan suhu 50 gram es, esnya bermassa 50 kg. Dari berapa nih? Dari min 45, T1-nya min 45 derajat Celcius ke T2-nya min 5 derajat Celcius. Ditanya berapa kalori yang dibutuhkan, berapa nilai Q-nya. Seperti itu. Nah, ini lihat kalor jenisnya. Dia dalam apa di sini? Gram. Dalam gram. Maka tadi massa S-nya 50 kg. Maka massanya kita rubah. Kilo ke gram turun berapa? 3. 3. Ya, Jadinya 50 pangkat 3 gram. Berarti, nah untuk kasus ini kita pakai Q-nya rumusnya apa nih? Macet apa M kali L? Macet, ya. Ya, macet M Macet, Pak. kali C kali delta T. Berarti M-nya 50 kali 10 pangkat 3, C-nya 0,55. Nah, delta T-nya berarti T2 min 5 dikurang T1. T1-nya min 45. Berarti ini Bapak tulis dulu aja 50 kali 10 pangkat 3, 0,55. Min 5 dikurang min 45. Dapatnya berapa nih? Min 40. Min 40 atau 40? 40, Pak. 40. Oke, yang gampang dulu nih. 50 dikali 40 dapatnya berapa nih? 5 kali 4? 2000. 20. Sip, jadi 2000 ya. Kali 10 pangkat 3 kali 0,55. Nah, ini kalau kita kali coret pangkatnya hilang. Tinggal 55 dikali 20. 20 kali 55 berapa nih? 55 kali 2 berapa? 110. 1100. Oke, ada nilai 1100 kali 10 pangkat 3. Nah, jawabannya kalau kita ikutin soal berarti tinggal 11 kali 10 pangkat 5 kalori. Nah, ini latihan soal yang pertama dengan jawabannya 11 kali 10 pangkat. Oke, kita lihat nomor 2-nya. Suatu benda A massanya M. Ada benda A bermassa M. Kalor jenisnya C, si A-nya dia bilang C. Ada benda B, massa benda B dia bilang 2M. Kalor jenisnya tes suaranya kedengeran? Apa Mas? Kedengaran, Mbak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, soalnya kayak tadi ada gangguan. Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Kalor jenis B-nya
adalah 2C. Ya. Mendapat kalor yang sama banyak. Berarti mendapat kalor yang sama banyak. Kalor A dan kalor B. Jadi kalor yang diberikan benda A dan kalor yang diberikan benda B ini sama banyak. Berarti Bapak bilangnya sama aja Ki. Boleh kan? Ternyata suhu benda B naik 8K. Suhu benda B naik. Berarti kenaikan suhu benda B delta TB-nya 8K. Maka berapa kenaikan suhu pada benda A-nya? Nah, karena ini kenaikan suhu, maka Q-nya kita bilang Q sama dengan apa? Macet M, C, delta T. Berarti kalau kita mencari QA, berarti kan tinggal MA kali CA kali delta TA. Kalau kita mencari QB, berarti apa nih? MB kali CB kali delta TB. Nah, paling enak kita bandingkan. Seperti ini. QA dan QB ini sama-sama Q. QA-nya Q, QB-nya Q. MA-nya adalah M. CA-nya C, delta TA-nya kagak tahu. Per MB-nya tadi 2M, CB-nya 2C, delta T-nya 8K. Jadi kalau gini, ini coret, tinggal 1, bukan habis ya. Ini coret, ini coret. Berarti kalau gitu di sini 1 sama dengan delta TA per 2 kali 2, 4 dikali 8, 32K. Maka otomatis delta TA-nya adalah 32K. Berarti kenaikan suhu benda A-nya adalah 32. Seperti ini. Ini latihan soal yang kedua. Terima kasih kepada 11 MIPA 5. Kita akhiri saja pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Terima kasih, Pak. Oke, Gerard. Bapak close ya.